Halo sobatku, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi di channel Maulani yang akan menceritakan alur film India lagi kali ini yang berjudul Vinaya Vidya Rama, yang menceritakan tentang kehidupan 4 anak yatim, di mana masa kecil mereka sering mengalami kekerasan di jalanan. Hingga suatu hari dia menemukan bayi laki-laki yang ditinggal oleh orang tuanya. Tapi bayi itu juga mengubah kehidupan 4 anak yatim tersebut. Nah, bagaimana dengan cerita ini? Gak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan ada 4 anak yatim tanpa tempat tinggal yang sedang mencari aqua bekas. Kehidupan mereka berempat seakan tanpa tujuan, tanpa kasih sayang ibu, tanpa kasih sayang ayah, yang mengkhawatirkan kondisi mereka. Saat mereka bangun di pagi hari, mereka selalu disambut pukulan polisi dan mengusir mereka. Mereka berpindah untuk berteduh, tapi mereka selalu diusir dengan kasar. Pada suatu ketika, tanpa sengaja mereka melihat pembunuhan. Pembunuhan itu khawatir kejahatannya akan terungkap. Mereka berlari sangat ketakutan sampai akhirnya mereka bersembunyi di balik pohon yang tumbang alias runtuh. Lalu keesokan harinya mereka berempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya setelah takut mati dari preman itu. Saat mereka melakukan bunuh diri di jalur kereta api, tiba-tiba mereka mendengar suara bayi yang menangis. Setelah mengambil bayi yang menangis itu, mereka mengetahui bahwa bayinya digigit semut hingga berdarah dan mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Dokter bertanya, "Bayi siapakah ini?" Mereka menjawab bayi itu adalah saudaranya. Singkat cerita, setelah bayi itu pulih, dokter berkata agar mereka memberikan adiknya itu susu karena bayi itu kelaparan, dan sang dokter menanyakan di mana ibu mereka. Lalu mereka mengaku kalau sebenarnya mereka itu anak yatim. Mereka bekerja mengumpulkan aqua bekas dan bayi itu baru saja mereka temukan. Bayi itu juga yang membuat mereka hidup setelah ingin mati. Oleh sebab itu mereka akan merawatnya dengan sepenuh hati. Sang dokter yang tersentuh mendengar pernyataan mereka. Lalu dokter itu menawari mereka tempat tinggal di gudang rumah sakit. Dan semenjak itu pula mereka merawat bayi yang mereka temukan itu dan memberi nama yaitu Rama. Suatu hari mereka juga hampir diculik penjahat yang ingin membunuh mereka itu. Tapi untungnya penjahat itu ditangkap sama polisi. Singkat cerita, Rama pun mulai tumbuh dan mulai bersekolah, dan konflik pun terjadi. Mereka akhirnya ditangkap oleh preman itu yang sudah keluar dari penjara. Ia marah dengan mereka karena mereka membuatnya di penjara selama 5 tahun lamanya dan akan membunuh mereka saat hendak membunuh salah satu dari mereka. Rama datang dan melemparkan batu ke arahnya untuk memancing penjahat dan langsung menghampirinya. Tapi Rama ini punya anugerah kekuatan super yang hanya dimiliki di film India saja. Lalu Rama ini menikam burung kesayangannya si penjahat ini. Suster yang mengetahui Rama sudah menikam penjahat itu langsung melaporkannya ke dokter. Dokter pun juga langsung menghampiri Rama. Dokter berkata, "Hei Rama, apa yang kau lakukan?" Lalu Rama menjawab dengan tegas, "Mulai hari ini mereka akan belajar dan aku akan bekerja." Dokter menanyakan hal yang sama, tapi Rama tetap menjawab hal yang sama juga. Dari pernyataan Rama itu, kakak-kakak mereka diantar mendaftar sekolah oleh dokter. Kepala sekolah bertanya siapa mereka. Dokter menjawab mereka adalah anak yatim piatu. Tapi mulai saat ini kelimanya adalah anak-anak saya sekarang. Singkat cerita, semuanya sudah dewasa. Dan ini adalah kakak ipar Rama dari keempat kakaknya itu. Di saat para kakaknya sedang berdoa, Rama malah berperang di padang tandus. Rama menghabisi semua anak buah seseorang sampai si pemimpin itu datang menghampiri ke Rama. Saat mereka berdua lari dan saling menghampiri satu sama lain, Rama menebas musuhnya itu hingga lampu tidurnya hingga pecah. Ternyata Rama ini hanya mimpi. Kakak Gayatri menanyakan apa yang terjadi. Para keponakannya dengan kompak berkata, kakak iparnya itu memarahi Rama karena membunuh seseorang walaupun itu hanya dalam mimpi.
Kakak berkata kejahatannya tetap kejahatan, bahkan dalam mimpi. Lalu Rama malah dihukum, yakni memasak. Saat Rama sibuk memasak, tiba-tiba seorang gadis tetangga baru mereka datang bersama kawannya. Dia bernama Sarannya, biasa dipanggil Pinky. Dia datang untuk mengundang keluarga mereka di acara pesta ulang tahunnya nanti malam. Pinky juga mengundang Rama yang dia kira koki memasak agar datang untuk bantu-bantu memasak. Dan mereka pun langsung bersiap-siap untuk pergi menghadiri pesta itu. Scene berpindah di pesta ulang tahunnya Pinky. Terlihat Rama mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya semakin terlihat mewah. Dan di sini tarian ala India pun dimulai. Treng-treng. Cerita berlanjut, terlihat mata-mata yang sudah menemukan Rama dan keluarganya dan langsung menghubungi bosnya itu Sangkar. Sangkar ini adalah seorang inspektur polisi yang berpihak pada kejahatan. Dia termasuk anak buahnya Raja Bai, sang pemimpin organisasi kriminal. Sangkar memberikan tugas pada anak buahnya itu untuk menyelidiki di mana Rama dan keluarganya tinggal. Di sini terlihat seorang kepala menteri yang bernama Mahes. Mahes ini mendapatkan laporan dari asistennya tentang seorang petugas pemilu yang selama ini dia cari. Lalu dia menyuruh asistennya untuk tidak mengganggunya selama 2 jam ini. Lalu dia membuka sebuah buku yang di dalamnya berisi data yang dia cari. Tiba-tiba dia terkejut setelah melihat foto itu. Foto itu adalah foto kakaknya Rama yang bernama Bhuvan Kumar. Lalu dia teringat sesuatu. Kala itu di kota yang damai menjadi panas karena adanya pemilu. Para partai pun memperkenalkan kandidatnya masing-masing, di mana saat itu Bhuvan Kumar yang telah ditunjuk secara khusus sebagai petugas pemilu. Bhuvan Kumar mendapat laporan di perbatasan Chandigarh terdapat truk yang mencurigakan. Truk itu berisikan uang triliunan. Bhuvan Kumar memerintahkan menangkap mereka dan menyita uang itu. Ternyata truk itu milik partai ini, sebut saja Partai Banteng. Si kandidat Partai Banteng yang bernama Balem Balaram, kita sebut saja namanya itu Abel. Abel ini mendatangi Kumar, dia menyogok Kumar agar mau melepaskan uang itu karena uang itu adalah miliknya. Si Abel ini mengira Kumar mau disogok. Kumar lalu menyuruh petugas untuk menyita barang bukti kecurangan dari pihak Banteng. Si Abel ini pun seketika emosi, dia tidak terima dan mengamuk. Abel berkata kalau dirinya sudah menyiapkan seseorang bajingan yang akan membunuh Kumar dan semua keluarganya. Ternyata si Abel ini tidak tahu kalau Rama, adiknya Kumar, sedang menghajar anak buahnya Abel yang akan membunuh keluarga mereka. Rama menghajar habis semua anak buahnya Balaram alias Abel. Hingga keanehan pun terjadi. Rama memukul salah satu penjahat itu sampai ke meja Kumar. Rama langsung menampar si Abel ini dengan keras dan menghajarnya. Dan kejadian itu direkam oleh wartawan. Inspektur polisi datang menegur Kumar. Polisi itu berkata, saudaramu harus ditangkap karena memukul calon kandidat kepala menteri, yang tidak lain adalah ipar dari Pasuram, seorang kepala partai Banteng. Polisi itu lalu mendatangi Pasuram dan berkata kalau Rama dan Kumar akan meminta maaf kepada mereka agar masalah itu tidak berlanjut. Tak lama kemudian Rama dan keempat kakaknya pun datang. Kumar berkata, aku membawanya untuk meminta maaf pak. Tapi Rama malah menghiraukan, malah asik dengan telepon genggamnya itu. Lalu Kumar menyuruh adiknya itu menulis surat permintaan maaf. Lalu Suram malah menyuruh mereka membungkukkan badan dan menjilati sendalnya. Tentu saja Rama kesal dan menghajar anak buahnya Suram. Lalu Suram yang kesal menanyai Rama tentang siapa dirinya. Dan Pasuram pun menyebut nama lengkap dirinya. Rama juga malah menyebut nama lengkapnya. Pasuram mengancam Rama dan akan membuatnya kencing di celana. Rama lantas mendekati Pasuram dan akan membuka sleting celananya. Anak buah Pasuram akan menyerang Rama dengan pedang mereka, tapi Rama dengan sigap mengambil pedang mereka. Dan mereka pun pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Rama dibawa keluarganya untuk melamar seseorang yang ternyata ayah wanita itu temannya Kumar yang bernama Tuan Darmenda, dan wanita cantik yang dilamarnya itu bernama Baby.
Lalu sang ibu memberikan syarat konyol jika mau menikahinya. Yang pertama, putrinya tidak boleh melahirkan anak lebih dari 2. Yang kedua, putrinya akan tidur jam 9 malam. Yang ketiga, jam 6 pagi harus dibuatkan kopi. Yang keempat, dia pergi ke gym jam 9 pagi dan harus menyiapkan jus untuknya dan harus memanjakannya. Lalu si ibu wanita itu memberikan surat berkas kesehatan putrinya dan meminta keterangan kesehatannya Rama karena mereka tidak ada. Ibu wanita itu sudah menyiapkan dokter untuk memeriksa Rama. Dan Rama pun ditanya lagi, kamu itu pengangguran, lalu bagaimana kamu menghidupi putriku? Rama pun terpancing emosi. Rama malah menarik baby dan memeluknya, menciumnya dan menjatuhkannya. Lalu tiba-tiba segerombolan wanita datang dan membawa laki-laki penjahat kelamin dan memukulinya. Ibunya baby pun yang emosi langsung menendang burungnya si penjahat itu. Scene berpindah ke Rama. Mereka merenungkan apa yang barusan terjadi. Kakak Gayatri menanyakan apakah Rama menyukai pernikahan itu atau tidak. Dia menjawab tidak. Ternyata baby mendengarnya. Baby langsung mendorong Rama. Baby lalu membalas perlakuannya ketika di rumahnya itu. Dia langsung mencium Rama dan mendorongnya juga. Baby bertanya mengapa Rama tak menyukai pernikahan ini. Rama menjawab dia tidak suka syarat yang diberikan oleh ibunya itu. Rama juga berkata pernikahan harus dibatalkan. Lalu baby langsung memukuli Rama. Kakak Rama khawatir dan mengetuk pintu. Rama dan baby malah berakting seakan-akan baby yang kena pukul. Dan Rama akhirnya menyetujui pernikahan itu. Keesokan harinya, Pasuram dan Sangkar mengadakan pertemuan. Pasuram mengeluhkan Rama yang sudah mempermalukannya. Sangkar berjanji kepada Pasuram akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, pernikahan Rama dan baby pun dilangsungkan. Scene berlanjut diperlihatkan Raja Bai yang sudah pulih dari komanya. Raja Bai ini adalah saudara Pasuram yang menjabat sebagai ketua organisasi kejahatan. Di sini semua pengikutnya sangat senang karena ketua mereka sudah bangun dari komanya. Raja segera menyuruh pasukannya membawa Rama dan keluarganya untuk dibunuh. Berita siuman Raja Bai pun sampai di telinganya Kepala Menteri. Kepala Menteri seketika itu langsung mengkhawatirkan Rama dan keluarganya. Dan lalu menyuruh anak buahnya segera menemukan keberadaan mereka. Tapi sayangnya Sangkar sudah lebih dulu mendapati tempat tinggal mereka. Rama pun datang dan terkejut. Melihat situasi ini, Sangkar berkata kepada Pasuram kalau dia sudah menempati janjinya. Keponakan Rama berlari memanggil ayahnya. Sangkar menembaknya. Rama segera menghampiri keponakannya itu. Dan untungnya keponakannya itu masih hidup. Rama lalu meminta maaf agar keluarga mereka bisa terbebas. Tapi Sangkar menyuruh anak buahnya mengambil posisi eksekusi. Kesabaran Rama pun habis dan langsung menghajar Sangkar dan anak buahnya hingga sampai ngarah celeng ke awang-awang. Dan pada saat Rama hendak menusuk musuhnya itu, ternyata 2 orang di belakang Rama akan menikamnya. Tapi beruntung ditembak oleh pasukan khusus yang tiba-tiba datang. Ternyata Kepala Menteri dan pasukannya telah datang, lalu memberi hormat kepada Rama. Melihat kejadian itu, Gayatri kebingungan mengapa sebagian mereka datang membunuh dan sebagiannya lagi malah membantunya. Kepala Menteri lalu menjelaskan kepada Gayatri, itu karena satu orang yang merusak negerinya yang tidak lain adalah Raja Bai. Lalu dia bercerita, suatu hari di daerah Bihar terdapat tanah Buddha. Salah satu dari tempat itu terdapat zona perang berkelanjutan yang dihalangi oleh Raja Bai. Tentara swasta dibangun untuk melindungi desa mereka dari teroris dan bandit. Tapi lama-kelamaan malah jadi tentara pribadi mereka. Bahkan sampai pemerintah pun tidak punya kekuasaan melawan mereka. Dan karena itu Kepala Menteri membuat kesepakatan bersama Raja Bai dengan melakukan pemilihan umum, sedangkan Kumar, suami Gayatri, ditugaskan sebagai pengawas pemilihan umum. Dan Kumar menyuruh para prajurit untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama pemilu berlangsung.
Kumar dan para prajurit menyita seluruh alat perang kepunyaan Raja Bai. Kumar berkeliling kota untuk menenangkan keadaan masyarakat sekitar. Di malam harinya tiba-tiba prajurit diteror, ditembak dan dibom. Raja Bai mendatangi Kumar dan semua prajurit yang ada di belakangnya Kumar ditembaki tanpa henti sampai Kumar tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Kumar berkata kalau dirinya menyerah agar tidak ada lagi korban jiwa. Lalu Raja Bai meminta Kumar memakai gelang lonceng di kakinya, dipermalukan di depan orang-orang banyak dan menyuruhnya menari. Setelah itu Kumar dan ketiga saudaranya serta prajurit lainnya mendapatkan hukuman. Kumar teringat suatu bahwa seseorang harus datang untuk menghentikan kejahatan mereka. Kumar berlari sambil berusaha menelpon Rama, adiknya itu. Rama tak sempat mengangkat telepon itu. Kumar yang tertangkap langsung dihajar. Untung saja Kumar segera share lokasi kepada Rama dan Rama pun segera datang, tapi Rama tertangkap. Dia diikat dengan rantai yang dikelilingi orang-orang berbadan besar dan dibawanya ke hadapan Raja Bai saat Raja Bai menyuruh prajuritnya untuk membunuh Rama. Seketika itu Rama pun menjadi lebih kuat dan menghajar semua pasukan Raja Bai sampai habis. Dan semua pasukannya pun habis dilindas Rama. Seketika Raja Bai berkata, "Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku bukan jantan." Lalu Rama menjawab, "Tidak ada rasa takut di tubuhku dan aku tidak takut mati." Dan mereka pun saling berlarian. Rama menusuk Bai, tapi Raja Bai balas menusuk Kumar. Rama yang marah langsung menghabisi Raja Bai. Namun sayangnya dia tidak mati, ia hanya koma. Seperti yang diperlihatkan di cerita sebelumnya, Rama segera menghampiri kakaknya Kumar. Tapi sayangnya nyawa sang kakak tidak tertolong. Dan begitulah yang diceritakan Kepala Menteri. Mendengar kematian suaminya itu, Gayatri sangat terpukul. Rama berkata, "Aku meninggal berkali-kali, Kak, selalu ketakutan jika dirimu mengetahui kebenarannya. Aku merasa mati setiap kali memanggilmu. Apa yang terjadi pada kami jika kamu tidak bersama kami?" Mendengar hal itu, Gayatri luluh dan memeluk sang adik. Gayatri meminta Rama mengantarkan ke kuburan suaminya. Sesampainya di sana, Gayatri bertanya tentang keberadaannya Raja Bai. Singkat cerita, Gayatri menemukan Raja Bai dan berkata kalau hari ini adalah kematian Raja Bai telah ditulis. Gayatri juga mengatakan suamiku punya mimpi hingga napas terakhirnya, yaitu yang satu keluarga bahagia, satunya adalah masyarakat yang bahagia. Kau menghancurkan mimpi pertamanya, tapi kali ini tidak akan membiarkan ada yang menghancurkan mimpi keduanya. Gayatri langsung memanggil nama Rama. Rama pun datang dan akhirnya bertarung lagi dengan Raja Bai. Rama mematahkan tulangnya dan menghajar Raja Bai. Rama menghajar Raja Bai hingga terpotong lehernya dan Raja Bai pun tewas seketika alias paeh. Di sini film pun selesai.